Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi adik-adik dengan saya, Dr. Umiatin MSI, dalam seri perkuliahan kalkulus. Pada topik kali ini saya akan membahas mengenai persamaan parametrik. Apa saja yang akan kita pelajari lebih detail di topik persamaan parametrik ini? Yang pertama tentu pengantar dari persamaan parametrik, kemudian koordinat polar, berikutnya adalah garis tangensial, panjang busur, dan juga luas pada koordinat polar, kemudian irisan kerucut, dan juga sumbu rotasi. Yang pertama kita mulai dengan persamaan parametrik. Apa itu persamaan parametrik? Jadi dalam persamaan parametrik ini kita mempelajari cara baru untuk mendefinisikan suatu kurva dalam sebuah bidang. Biasanya kurva itu kan didefinisikan sebagai grafik dari suatu fungsi. Maka di sini kita menggambarkan kurva jadi lebih umum, yaitu sebagai lintasan dari sebuah partikel yang bergerak. Jadi kurva sebagai lintasan dari partikel yang bergerak, di mana posisinya berubah setiap saat. Kemudian masing-masing koordinat XY dari posisi partikel ini merupakan fungsi dari variabel T. Perhatikan di sini tadi misalnya sebuah partikel ini bergerak sepanjang kurva yang ada di dalam bidang XY, kemudian X-nya dan Y-nya ini adalah sebagai fungsi dari T. Di sini X-nya dituliskan X sama dengan Ft, dan Y sama dengan GT, maka kalau kita lihat ini posisi pada saat T ini dinyatakan dengan Ft, GT, atau ini sebenarnya Fx, Y, tapi XY-nya dinyatakan dengan Ft dan GT. Nah, persamaan seperti ini disebut sebagai persamaan parametrik, dan T-nya ini disebut sebagai parameter. Jadi, persamaan parametrik dan T-nya ini adalah sebagai parameter. Umumnya persamaan parametrik banyak digunakan untuk problem yang terkait dengan gerak suatu partikel. Kemudian nilai T ini memiliki interval yaitu dari A sampai B. A ini adalah kondisi awalnya dan B ini adalah kondisi akhirnya. Sehingga kita dapat tuliskan sebagai berikut. X sama dengan fungsi dari T, Y fungsi dari T, dengan T-nya dibatasi oleh interval atau T-nya dalam rentang A sampai B. Contoh di sini dalam rentang 0 sampai 10 second, sketsalah lintasan dari partikel yang memiliki persamaan parametrik yaitu X sama dengan T dikurangi 3 sin T dan Y sama dengan 4 dikurangi 3 cos T. Nah, pertama untuk menggambarkan lintasan partikel, kita buat dulu tabel sebagai berikut. Ini T-nya dari 0 sampai 10. Setelah kita masukkan nilai T-nya, kita dapatkan nilai X dan Y-nya dari T0 sampai 10. Kemudian baru kita plot dalam bidang XY. Nah, perhatikan di sini lintasan-lintasan ini, posisi partikel setiap saat, posisi partikel di sini XY-nya ini ditentukan oleh nilai T-nya. Kita lihat T-nya ini adalah label dari posisi-posisi ini. X-nya ditentukan oleh nilai T-nya. Contoh berikutnya, sketsalah kurva dari persamaan parametrik yaitu X sama dengan T kuadrat dan Y sama dengan T plus 1 dengan intervalnya dari min tak hingga sampai tak hingga, interval untuk T-nya. Kita lihat di sini seperti sebelumnya, kita buat dulu tabelnya karena T-nya dari min tak hingga sampai tak hingga, di sini kita ambil misalnya dari min 3 sampai 3. Kemudian kita cari nilai X dan Y-nya, baru setelah itu kita plot. Nah, di sini ini posisi-posisi partikelnya pada T yang berbeda. Kemudian tanda panah menunjukkan arah lintasannya. Contoh berikutnya, buatlah grafik dari persamaan parametrik X sama dengan cos T dan Y sama dengan sin T dengan T-nya dalam interval 0 sampai 2pi. Nah, perhatikan di sini
untuk menggambarkan grafik ini kita dapat mengeliminasi parameter T. Bagaimana caranya? Untuk mengeliminasi parameter T, di sini kita lihat kita kuadratkan X dan Y-nya, sehingga didapatkan X kuadrat tambah Y kuadrat ini nilainya sama dengan sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan kurva, yaitu kurva tertutup atau lingkaran. Nah, perhatikan di sini tanda panah ini menggambarkan arah atau orientasi dari lintasannya, lintasan partikelnya. Bagaimana kalau kemudian orientasinya berlainan? Orientasinya kalau yang ini tadi adalah berlawanan jarum jam, bagaimana kalau orientasi dari lingkaran itu searah jarum jam, maka kita mengganti T-nya dengan minus T. Sehingga kita dapatkan di sini cos min T ini nilainya sama dengan cos T, dan sin min T nilainya sama dengan minus sin T. Sehingga kita plot, nah ini bedanya yang kedua, ini kurva sama bentuknya lingkaran, tapi arahnya, orientasinya adalah arah gerak partikel ini searah jarum jam. Berikutnya kita dapat mengekspresikan suatu fungsi, misalnya di sini fungsinya Y sama dengan Fx, ini Y sama dengan Fx, ke dalam bentuk parametrik dengan mengganti X-nya menjadi T. Jadi karena X-nya T, maka Y-nya jadi sekarang bukan Fx, tapi Y-nya adalah Ft. Contoh di sini perhatikan, Xt-nya ini adalah 2T dikurangi 4, dan YT-nya adalah 4T kuadrat ditambah 1 dengan T-nya dalam interval min 1 sampai 2. Buatlah grafiknya. Nah, untuk menyelesaikan ini kita bisa menggunakan substitusi. Yang pertama di sini tadi X-nya adalah 2T dikurangi 4, sehingga kita dapatkan T-nya adalah ini. T-nya adalah X plus 4 dibagi 2. Kemudian kita masukkan ke sini. Y sama dengan 4T kuadrat plus 1, maka kita dapatkan Y-nya menjadi X plus 4 kuadrat ditambah 1. Kalau tadi intervalnya dari min 1 sampai 2, interval T-nya, sekarang untuk X harus kita cari. Kalau min 1 itu 6 dan 2 itu 0, sehingga interval X-nya dari min 6 sampai 0. Nah, kalau kita gambarkan, inilah gambar dari kurvanya. Berikutnya adalah garis tangensial dari kurva parametrik. Nah, bagaimana mencari garis tangensial dari kurva parametrik? Tadi X-nya ini adalah Ft, kemudian Y-nya adalah GT. Jika dx per dt tidak sama dengan 0, dan Y-nya dapat didiferensialkan terhadap X, maka akan berlaku seperti ini. Akan berlaku dy per dx ini sama dengan dy per dt dibagi dx per dt. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Carilah slope dari garis tangensial pada sebuah lingkaran yang memiliki persamaan X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T dalam interval T-nya 0 sampai 2pi. Kita lihat berapa slope-nya di titik T-nya pi per 6. Nah, kalau kita gambarkan, ini adalah X cos T dan Y sin T ini tadi menggambarkan suatu kurva atau bentuknya lingkaran. Nah, pada T sama dengan pi per 6 ini, nah di sini berapa slope-nya? Untuk menyelesaikan ini, perhatikan, cari turunan dari dy per dx-nya. Dy per dx-nya adalah dy per dt, dy per dt, y-nya sin t, maka dy per dt-nya di sini cos t. Kemudian dx per dt-nya min sin t, sehingga nilainya adalah min kotangan t. Kemudian slope-nya di T sama dengan pi per 6, tinggal kita masukkan nilainya minus kotangan pi per 6, nilainya adalah min akar 3. Contoh berikutnya, carilah garis tangen terhadap kurva X sama dengan sekant T dan Y sama dengan tangen T dalam rentang T-nya min pi per 2 sampai pi per 2 di titik akar 2,1 dengan T-nya adalah pi per 4.
Nah, ini kalau kita gambarkan, ini adalah gambar hiperbola seperti ini. Untuk X sama dengan sekant T dan Y tangan T itu seperti hiperbola itu. Bagaimana mencari kemiringannya, mencari slope-nya? Tadi dicari dulu dy per dx-nya, kemudian disubstitusi nilai T-nya pi per 4. Nah, di sini dy per dx-nya adalah sekant dibagi tangan, kemudian kita masukkan nilai T-nya pi per 4, sehingga nilainya adalah akar 2. Sehingga garis tangennya tinggal kita masukkan ke persamaan garis lurus, y dikurangi 1, ini 1, sama dengan slope-nya akar 2, X dikurangi akar 2, sehingga kita dapatkan garis tangannya adalah akar 2X min 1. Contoh berikutnya, di sini ada sebuah pesawat kertas yang memiliki lintasan X-nya sama dengan T dikurangi 3 sin T dan Y 4 dikurangi 3 cos T dengan syarat T-nya lebih dari 0. Kemudian dia menabrak dinding pada T sama dengan 10 second. Pertanyaannya, berapa atau kapan saja pesawat kertas ini terbang horizontal, yang A, dan yang kedua, kapan saja dia terbang vertikal. Untuk solusi yang A, perhatikan karena yang ditanya kapan dia terbang horizontal, maka d per dt-nya sama dengan 0, dan dx per dt-nya tidak sama dengan 0, sehingga kita dapatkan, kita cari dulu dy per dt. Di sini 3 sin T, dx per dt 1 min 3 cos T. Kemudian kita masukkan tadi dy per dt-nya ini sama dengan 0, maka nilai 3 sin T ini sama dengan 0. Nah, ini memiliki dalam interval 0 sampai 10 ini ada 4 nilai T yang mungkin, yaitu yang pertama T-nya 0, kemudian yang kedua T-nya pi atau 3,14, yang kedua T-nya 6,28, dan yang ketiga T-nya 9,42. Nah, ini titik-titik yang pertama T-nya 0, ini dia terbang horizontal, yang kedua T-nya 3,14, ini terbang horizontal, yang ketiga T-nya 6,28, ini terbang horizontal, yang keempat T-nya 9,42, ini juga terbang horizontal. Kemudian yang B, kapan dia terbang vertikal? Nah, kalau terbang vertikal berarti dx per dt-nya sama dengan 0, tapi dy per dt-nya tidak sama dengan 0. Sehingga persamaannya tadi 1 dikurangi 3 cos t sama dengan 0, atau cos t-nya sama dengan 1/3. Ada 3 solusi di sini yang mungkin, yaitu dari 0 sampai t-nya 10. Yang pertama adalah cos minus 1/3, kemudian 2pi dikurangi cos min 1/3, dan 2pi plus cos min 1/3. Nilai T-nya adalah 1,28, 5,05, dan 7,51. Kalau kita lihat kapan saja dia terbang vertikal. 1, yang kedua 5 di sini, dan yang ketiga adalah 7 di sini. Ini terbang vertikal. Berikutnya adalah mencari panjang busur dari kurva parametrik. Kurva parametrik, bagaimana mencari panjang busurnya? Jika X sama dengan XT dan Y sama dengan YT di sini, jika dx dan per dt-nya dan dy per dt-nya ini kontinu dalam interval A sampai B, maka panjang busurnya dapat dicari menggunakan persamaan. Untuk mencari panjang busurnya itu integral A sampai B akar dari dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat. Contohnya di sini, carilah panjang busur dari sebuah lingkaran dengan jari-jari A yang memiliki persamaan parametrik X sama dengan A cos T dan Y sama dengan A sin T dengan interval 0 sampai 2pi. Perhatikan di sini dicari dulu dx per dt-nya dan dy per dt-nya. Dx per dt-nya adalah min A sin T, kemudian dy per dt-nya adalah A cos T. Nah, kita dapatkan panjang busurnya adalah 2pi dikalikan A. Contoh berikutnya, carilah panjang asteroid. Nah, asteroid itu bentuknya seperti ini, yang dinyatakan dengan persamaan ini. Persamaannya X sama dengan cos pangkat 3T dan Y sama dengan sin pangkat 3T dalam interval T-nya 0 sampai 2pi. Nah, ini kita lihat bentuknya ini simetri, sehingga nanti bisa kita cari satu saja. Satu saja ini kita cari, kemudian dikalikan 4.
Pertama dicari dx per dt, kemudian dy per dt, sudah ketemu. Kemudian kita masukkan ke akarnya, ini nilai akarnya. Berikutnya kita dapatkan nilai akarnya adalah 3 cos T sin T. Untuk mencari L-nya, nah tadi untuk mencari L-nya adalah integralnya dari 0 sampai 2pi, 3 cos T sin T. Kita masukkan nilainya, kita dapatkan panjang satu kuadran ini nilainya adalah 3 per 2. Sehingga kalau 4 tinggal dikalikan 4. 4 kali 3 per 2 sama dengan 6. Berikutnya lintasan sikloid. Nah, sikloid ini sering kita temui nanti dalam permasalahan di bidang fisika. Lintasan sikloid di sini bagaimana terjadinya? Kalau kita punya lingkaran dengan jari-jari A, kemudian lingkaran ini menggelinding dalam sumbu X positif. Misalkan titik P ini adalah dinyatakan dengan XY, koordinat XY. Kemudian mula-mula titik P-nya di sini. Nah, persamaan sikloid ini kita memiliki parameternya yaitu theta, sudutnya. Jadi kalau sebelumnya sebagai parameternya tadi waktu, di sini dalam sikloid ini lintasannya parameternya adalah theta. Nah, lintasan dari P ini merupakan kombinasi antara pergerakan pusat lingkaran paralel terhadap sumbu X dan juga rotasi dari P terhadap pusatnya. Sehingga ketika ini sumbu radialnya ini sudah bergerak sejauh theta, maka P-nya sudah bergerak sejauh A dikalikan theta. Nah, ini A dikalikan theta ini adalah panjang busur A dikalikan theta. Maka pusat lingkaran ini memiliki pusat lingkarannya bergerak pada titik A theta, A, dan koordinat P-nya adalah, koordinat P-nya setiap saat dinyatakan dengan ini. X sama dengan A theta dikurangi A sin theta, dan Y sama dengan A dikurangi A cos theta. Nah, ini bentuk lintasannya kalau kita plot, ini adalah lintasan sikloid yang dinyatakan dengan gambar yang warna biru. Nah, ini adalah fungsi parametrik dengan parameternya theta. Seluruh materi ini saya ambil dari chapter 10 bukunya Anton, Kalkulus, dan juga chapter 11 bukunya Thomas untuk Kalkulus. Bisa dipelajari lebih lanjut, lebih detail, banyak sekali contoh-contohnya di sana. Dan ini ada beberapa materi yang harus dikerjakan sebagai latihannya untuk memperdalam mengenai persamaan parametrik. Sekian perkuliahan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.